Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mahesa Erlangga dengan nomor NPM 10122729 dari kelas 1KA 02. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2 dengan anggota Abdul Farham, Ananda Zatra, Garin Putra, Hieronymus Arthur, dan Irfan Dia akan mempresentasikan mengenai materi digital banking dari mata kuliah Digital Citizenship yang diajarkan oleh Bapak Gali Rakacitra. Oke, untuk materinya yaitu digital banking, mulai dari pengertian, kelebihan, kekurangan, dan contoh-contoh dari digital banking akan kami jelaskan. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materinya. Nama saya Ananda Zahra dengan NPM 10122160. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu digital banking. Kalau banking adalah kegiatan perbankan yang dilakukan secara digital maupun internet, dari awal pembukaan rekening hingga penutupan rekening dilakukan secara online di rumah tanpa perlu datang ke kantor bank tersebut. Adapun layanan elektronik yang ditujukan untuk memaksimalkan pemanfaatan data nasabah untuk upaya pelayanan agar lebih cepat, mudah, efisien, serta agar nasabah dapat melakukannya secara mandiri dengan unsur keamanan tertentu. Perkenalkan, nama saya Garin Putra dengan NPM 1012257. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam layanan digital banking. Yang pertama adalah internet banking. Pada internet banking, semua nasabah dapat melakukan berbagai transaksi perbankan dengan menggunakan berbagai perangkat seperti smartphone atau laptop yang pastinya terkoneksi dengan internet. Yang kedua adalah mobile banking. Mobile banking juga memungkinkan nasabahnya bertransaksi lewat ponsel dan sudah terpasang program khusus pada SIM card nasabah, hasil kerjasama bank dengan pihak operator seluler. Yang ketiga adalah SMS banking. Jika pada mobile banking menggunakan program khusus pada SIM card, maka untuk layanan SMS banking ini menggunakan fitur SMS dalam kegiatan transaksinya. Anda hanya perlu mengirim SMS pada nomor bank terkait dan memasukkan perintah atau permintaan untuk dapat melakukan suatu transaksi. Dan yang terakhir itu ada phone banking, layanan yang memungkinkan nasabah untuk menghubungi pihak bank atau kontak center resmi melalui telepon. Layanan ini dapat ditangani oleh program otomatis atau juga dapat ditangani dengan tenaga manusia langsung untuk melakukan permintaan transaksi yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Irfan Dia Darmawan dengan NPM 10122637. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keuntungan menggunakan bank digital. Untuk keuntungan yang pertama yaitu kemudahan dan kecepatan transaksi. Tak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama dari pembentukan bank digital adalah untuk mempercepat dan juga mempermudah proses transaksi. Kemudian untuk keuntungan yang kedua yaitu efisiensi waktu. Dengan adanya bank digital, nasabah tidak perlu lagi datang langsung ke bank untuk melakukan proses transaksi, sehingga proses transaksi dapat dilakukan dari rumah mereka masing-masing. Kemudian untuk keuntungan yang ketiga yaitu hemat biaya transaksi. Kata hemat di sini dapat diartikan hemat dalam biaya ongkos ataupun hemat dalam biaya administrasi setiap kali kita melakukan proses transaksi. Kemudian untuk keuntungan yang keempat yaitu adanya layanan tiap waktu. Nah, bank digital ini dapat kita akses kapanpun dalam satu hari ataupun dalam hari apapun, sehingga tidak ada yang namanya kata libur. Kemudian untuk keuntungan yang kelima yaitu meningkatkan pemahaman terhadap kebutuhan nasabah. Nah, ini adalah keuntungan untuk bank itu sendiri. Karena dengan bank digital, bank dapat mengetahui program layanan apa saja yang sering digunakan oleh nasabah. Hal ini efektif untuk mengeksekusi program penghargaan pelanggan yang dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan. Kemudian untuk keuntungan yang keenam yaitu tingkat keamanan yang tinggi. Pada bank digital, nasabah bukan hanya perlu memasukkan PIN, tapi juga perlu untuk memasukkan kode OTP atau one time password dan juga memasukkan sidik jari mereka. Kemudian untuk keuntungan yang ketujuh yaitu terdapat reward untuk nasabah. Nah, hal ini yang paling sering dicari oleh anak-anak muda dalam bank digital. Nah, reward itu dapat berupa reward apapun, dan juga reward ini dapat berupa reward bulanan, mingguan, ataupun reward harian.
Perkenalkan, nama saya Abdul Farlan Bahtiar dengan NPM 10 12 20 24. Saya akan memaparkan tentang kelemahan digital banking. Yang pertama, kelemahannya adalah pencurian identitas. Pencurian identitas dapat berupa pencurian produk palsu dan pencurian data pengguna. Yang kedua, keterbatasan internet. Bank digital membutuhkan jaringan internet yang memadai. Jika jaringan internet yang digunakan tidak memiliki kecepatan yang memadai, maka proses transaksi tidak dapat dilakukan. Yang ketiga, peran dari kebijakan moneter menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Yang keempat, meningkatkan sifat konsumtif. Masyarakat tidak terkendali dalam menggunakan uang karena semakin mudahnya bertransaksi. Yang kelima, adanya pergeseran dalam simpanan masyarakat. Penerbitan e-money flash oleh bank akan mengubah dari tabungan, deposit, atau giro menjadi plot dalam berada di obligasi neraca bank. Yang keenam, lawan kejahatan online. Dengan adanya bank digital, maka kejahatan online seperti teknik phishing, hadiah dan iklan yang menggoda menyebarkan di Indonesia. Yang ketujuh, yang terakhir adalah rawan virus. Dengan adanya perkembangan digital, maka semakin banyak hacker yang bermunculan. Hacker itu menggunakan virus untuk menyerang data pribadi kita. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan kewaspadaan kepada hacker. Contoh aplikasi bank digital. 1. Bank Jago. Aplikasi Jago, keuangan mudah, kolaboratif, inovatif. Kamu fokus jalani hidup sama keluarga dan sahabat. Buat Genius. Keuntungan 3 daftar Genius. Dapat maksimalkan tabungan fitur pola keuangan Genius. Proses transaksi dengan Genius cepat, mudah, dan efektif. Kartu debit tambahan, alokasi dana, dalami budget. Memiliki fitur cash tag, dengan lapor ingat nomor rekening. 3. Neobank. Keuntungan aplikasi Neobank antara lain buka tabungan digital tanpa nominal setoran, beresiko berjangka bunga tinggi, transfer ke bank mana aja tanpa biaya, bebas biaya admin, bekas biaya bulanan, dan dapat cek history transaksi kapanpun. 4. DMLW. 1. Bank digital populer di Indonesia. DMLW dari Bank UOB Indonesia menawarkan fitur modern dan digital, mudahkan nasabah transaksi. 5. Digibank BDBS. Pemudah semua kebutuhan banking, kamu aplikasi Digibank BDBS. Mulai pembukaan rekening tabungan, deposito, investasi, pengaturan kartu kredit, hingga pengaturan KTR, cukup 1 aplikasi online. Itu dia hasil pemaparan mengenai materi digital banking oleh kelompok 2. Untuk kesimpulannya yaitu seiring berkembangnya zaman, digital banking juga mengalami perkembangan. Dari perkembangan tersebut, digital banking memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tinggal dari diri kita sendiri, apakah kita ingin ikut berkembang juga atau tidak. Oke, sekian pemaparan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.